الحمد لله الكريم الأعلى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وأنعم على عباده المؤمنين بفرحة عيد الأضحى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعلى من أطاعه واستقام على شرعه بجنة المأوى وتوعد على من عصاه وخالف أمره بنار تلظى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم الخلق على ربه وأتقى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والأئمة الهدى وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الملتقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, judul khutbah Idul Adha kita tahun ini adalah bersama keluarga yang kuat meraih surga dunia dan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, tidak terhingga rasa syukur dan bahagia kita pagi hari ini atas sekali lagi kesempatan indah menghamba dan bersujud kepadanya di pagi Idul Adha ini. Karunia Allah kepada kita semua sungguh tidak ternilai. Karunia kedamaian dan ketenangan yang meliputi kita dalam suasana Idul Adha ini. Rasa syukur ini semakin sempurna ketika kita menyadari bahwa di berbagai tempat di belahan dunia ini ada saudara-saudara kita menikmati kebahagiaan Idul Adha ini dalam episode duka. Duka atas tanah air yang terjajah seperti Palestina. Duka atas keterkusiran dari negeri sendiri. Duka atas negeri yang poranda akibat perebutan kekuasaan. Maka kita bersyukur sekali lagi atas nikmat kedamaian ini, seraya mendoakan kedamaian pula untuk segenap kaum muslimin di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, momentum Idul Adha adalah momentum yang selalu membawa memori kenangan kita para sosok mulia Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sosok yang memberikan begitu banyak teladan dalam hidupnya, sehingga tidak heran jika Allah Ta'ala mengabadikan pujiannya dan menyebut beliau sebagai sebuah umat meskipun beliau hanya satu sosok manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas shalihin." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah satu umat yang tunduk beribadah kepada Allah, berjalan lurus dan tak pernah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Dia selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah memilih dan menuntunnya kepada jalan yang lurus, dan kami karuniai untuknya kebaikan di dunia dan sungguh kelak di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. An-Nahl 120 sampai 122. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, dari Nabi Ibrahim kita belajar bahwa jika ingin membangun sebuah peradaban yang cemerlang, maka kita harus memulainya dari membangun keluarga yang kuat. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa tidak usah muluk-muluk berbicara tentang membangun peradaban, tentang membangun sebuah negara, jika kita tidak sungguh-sungguh menyiapkan lembaga paling mendasar dalam peradaban manusia yang bernama keluarga. Maka ketika akhirnya sejarah mencatat lahirnya sebuah peradaban di kota suci Makkah, kita tidak boleh lupa bahwa lahirnya peradaban itu bermula dari seorang ayah bernama Ibrahim alaihissalam yang membawa keluarga kecilnya, Hajar istrinya dan Ismail bayi kecilnya. Ayah
tidak mengikuti panduan dan fitrah yang ditetapkan oleh Sang Pencipta manusia itu sendiri. Dalam mintanya yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, Ibrahim alaihissalam meminta, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minal thamarat la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, sungguh aku telah menempatkan keturunanku di lembah yang tanpa tanaman di sisi rumahku Baitullah yang mulia. Wahai Tuhan kami, hal ini agar mereka menegakkan salat, maka jadikanlah hati sebahagian manusia itu cenderung kepada mereka, dan karuniailah mereka buah-buahan agar mereka selalu bersyukur. Surah Ibrahim ayat 37. Maka semua bentuk penyimpangan dan pelanggaran terhadap panduan dan fitrah yang Allah terapkan pasti akan melemahkan pertahanan sebuah keluarga, yang jika dibiarkan akan meruntuhkan keluarga itu sendiri. Dan jika satu dari satu keluarga lemah dan runtuh, maka perlahan tapi pasti sebuah peradaban akan hancur dan runtuh pula. Maka sekali lagi intinya adalah ketahanan keluarga. Itulah sebabnya mengapa kita harus selalu berdiri di garis terdepan memerangi penyakit-penyakit penyimpangan fitrah seperti LGBT di negeri ini. Memerangi dan membasmi fenomena LGBT adalah bentuk cinta kepada keluarga dan juga cinta kepada tanah air dan negeri ini. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia. Ini adalah tentang kepedulian kita terhadap keluarga dan negeri ini. Karena keluarga macam apa yang akan lahir dari hubungan sesama jenis, melainkan akan mendatangkan malapetaka dan musibah baginya serta masyarakat secara luas. Kita juga harus berdiri di garis terdepan dalam memerangi narkoba, minum-minuman keras, pornografi, perjudian yang jelas-jelas itu semua menghancurkan ketahanan keluarga, bahkan merusak generasi pelanjut estafet kepemimpinan umat dan bangsa. Jika kita diam dan terkesan acuh, maka rusaknya keluarga, rusaknya generasi dan runtuhnya peradaban umat dan bangsa mengancam di hadapan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha bihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladziina madaw." Tidaklah perbuatan fahisyah, perbuatan keji muncul pada suatu kaum hingga mereka menampakkannya secara terang-terangan, melainkan akan tersebar pada mereka wabah ta'un dan berbagai penyakit yang tidak pernah dikenal pada umat sebelum mereka. Hadis Ibnu Majah dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah Ta'ala menjaga diri dan keluarga kita dari segala macam terpaan fitnah. Dari Nabi Ibrahim kita juga belajar bahwa sebuah keluarga hanya bisa mewujud menjadi keluarga yang kuat ketika pijakan hidup mereka adalah tauhid kepada Allah. Ketika penghambaan dan ketaatan hanya dipersembahkan kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang memfokuskan hidup dan matinya hanya kepada Allah, tanpa pernah menyekutukannya dengan siapapun dan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh bawwa'na li Ibrahim makana al-bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifin wal qa'imina wa ruk'a'is sujud." Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami menempatkan Ibrahim di tempat Baitullah, kami berpesan kepadanya, janganlah engkau menyekutukanku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku ini untuk orang-orang yang akan melakukan tawaf, berdiri mengerjakan salat serta rukuk dan sujud. Surah Al-Hajj ayat 26. Ketika semua mengetahui bahwa perjalanan Nabi Ibrahim membawa keluarga kecilnya ke lembah Mekah sungguh tidak mudah, akhir kisah perpisahan mereka jauh lebih tidak mudah lagi bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, karena harus meninggalkan anak istrinya di tengah lembah padang pasir sunyi dan sendiri. Tapi inilah
Di saat perpisahan antara keluarga kecil terjadi, sang istri Hajar bertanya kepada Ibrahim, suaminya yang telah beranjak jauh melangkah, apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini? Maka jawaban Nabi Ibrahim yang mengiyakan pertanyaan itu cukuplah sudah menenangkan hati Hajar sang istri. Ya, jika itu perintah Allah Ta'ala dan kita tunduk patuh berpasrah diri menjalankannya, maka Allah pasti tidak akan menyanyiakan kami selamanya, jawab Hajar. Memang benar, Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan tidak meninggalkan apa-apa selain sedikit makanan dan minuman yang kemudian segera habis tak tersisa. Tapi Ibrahim alaihissalam meninggalkan bekal paling bernilai di dunia hingga di akhirat, yaitu bekal tauhid kepada Allah Ta'ala. Dengan tauhid yang kukuh, sebuah keluarga akan tumbuh kuat karena selalu bersandar kepada Allah yang Maha Kuat. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang para anggotanya meyakini bahwa persoalan rezeki, karir, jabatan, dan apapun di dunia ini semuanya telah diatur oleh Allah Ta'ala, sehingga jangan memaksakan diri mendapatkan itu semua dengan cara-cara haram dan zalim. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang jauh lebih khawatir jika anggota-anggotanya jatuh dalam kesyirikan daripada jatuh dalam kekurangan harta benda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah Ta'ala mengistiqomahkan kita dalam tauhid sampai ajal menjemput. Dari Nabi Ibrahim kita belajar bahwa tauhid adalah warisan terbaik dan terpenting untuk keluarga kita. Tidak setiap kita dapat mewariskan harta benda kepada anak-anak kita, tapi warisan tauhid adalah warisan yang tak boleh terluputkan. Tauhid akan memandu kita dan keluarga untuk bersandar dengan tenang dan bahagia hanya kepada Allah, meski tiada harta kekayaan yang terwariskan. Allah Ta'ala berfirman, mereka lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bara'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh untuk kalian, kata Allah, telah ada teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Al-Mumtahanah ayat 4. Nabi Ibrahim jamaah sekalian tidak meninggalkan kekayaan apapun untuk keluarga dan keturunannya. Beliau hanya mewariskan kekayaan tertinggi bernama tauhid, karena tauhid yang benar akan membuat seorang hamba memiliki jiwa yang kuat dan pemberani, jiwa yang tekun bekerja keras menjadi rahmat Allah Ta'ala, jiwa yang tak kenal malas karena yakin kehidupan dunia adalah tempatnya bekerja menyiapkan bekal kehidupan akhirat yang abadi, jiwa yang selalu optimis dan tak kenal putus asa karena yakin bahwa apapun yang Allah SWT tetapkan adalah yang terbaik meskipun pada mulanya terasa pahit dan menyedihkan, jiwa yang selalu yakin bahwa setiap kesulitan akan selalu diiringi dengan kemudahan. Karena itu berulang kali Nabi Ibrahim alaihissalam secara khusus mendoakan keturunannya agar kukuh bertauhid dan tidak menyekutukan Allah. Allah Ta'ala misalnya mengabadikan doa beliau dalam firman-Nya, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Dan ingatlah Muhammad ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Wahai Tuhanku, mereka para berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Surah Ibrahim 35-36. Ya, dunia yang diberhalakan, harta yang diberhalakan, jabatan yang diberhalakan, nafsu yang diberhalakan, semua itu hanya menyesatkan manusia dari jalan kebahagiaan yang sejati. Terlihat menyenangkan, tapi hanya sesaat karena ujungnya akan berakhir dalam derita. Tergoda korupsi berakhir di penjara, karir hancur, nama baik tercoreng, anak istri rusak lantaran harta haram, tergoda selingkuh berakhir digrebek, keluarga hancur, kehormatan hilang seumur hidup, dan di akhirat terancam azab yang pedih. Allahu musta'an. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah menganugerahkan kita anak-anak
tetap terus berusaha. Kesalihan Ibrahim dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, Inna Ibrahim lahalimun awwahum mubin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Ibrahim adalah hamba yang penyantun, lembut hati dan selalu kembali kepada Allah. Surah Hud ayat 75. Sejarah kehidupan seorang Ibrahim alaihissalam adalah sejarah penghambaan dan persalihan sejati. Sejak muda ia tumbuh sebagai pemuda yang teguh menegakkan tauhid, sendiri menghadapi kaumnya yang mempertuhankan berhala, hingga beliau dihukum bakar hidup karena keteguhannya mengesahkan Allah dan memerangi kesyirikan. Kisah pernikahan dan rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam juga serangkaian episode ketaatan dan kepatuhan pada perintah-perintah Allah Ta'ala. Ketaatan pada Allah saat harus meninggalkan keluarga terkasih di lembah sunyi Mekah. Kepatuhan pada perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Melalui semua itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan pada kita satu rahasia penting: taatlah sepenuh hati pada perintah Allah, jauhi sepenuh jiwa larangan-larangannya, maka Allah akan menjamin kebahagiaanmu di dunia dan hingga akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah Ta'ala menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Dari Nabi Ibrahim kita juga belajar bahwa puncak ilmu parenting adalah berdoa tak kenal henti untuk keluarga dan anak-anak keturunan kita. Berulang-ulang kali dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mengabadikan untuk kita doa-doa seorang Ibrahim alaihissalam untuk keluarga dan anak cucunya. Doa-doa yang sesungguhnya menggambarkan kegelisahan sekaligus harapan seorang ayah untuk keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku sebagai hamba yang selalu menegakkan salat dan juga dari keturunanku. Wahai Tuhan kami, terimalah doaku ini. Ibrahim ayat 35. Dalam kesempatan lain beliau juga berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Wahai Tuhanku, karuniakan untukku anak keturunan dari kalangan orang yang saleh. As-Saffat ayat 100. Dan salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling fenomenal adalah ketika beliau berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, yang mengajarkan kepada mereka kitab-Mu dan hikmah, dan yang mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau sajalah satu-satunya Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Baqarah 129. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini jamaah sekalian kemudian baru dikabulkan oleh Allah Ta'ala beribu-ribu tahun kemudian dengan diutusnya Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain merupakan cicit beliau sendiri dari jalur putranya Ismail alaihissalam. Ini adalah pelajaran yang luar biasa dahsyat untuk kita, bahwa jangan putus asa dalam mendoakan keluarga dan anak-anak kita. Jangan pernah berhenti dalam berdoa untuk mereka. Teruslah berdoa dan biarkan Allah yang mengatur kapan waktu yang tepat doa itu akan dikabulkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada akhirnya sebuah peradaban, sebuah negara tidak akan mungkin melahirkan seorang pemimpin yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, berkeadilan dan beradab, kecuali dari keluarga yang kuat, berpijak pada nilai-nilai tauhid, yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan adab mulia sejak dari ruang-ruang kecilnya yang bernama rumah tangga. Rekam jejak keluarga yang kuat sangat penting dalam melahirkan pemimpin yang kuat. Karena itu, belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kita seharusnya tidak boleh putus asa terhadap hadirnya seorang pemimpin berkarakter mulia seperti itu. Menjadi salah satu kewajiban utama kita hari ini untuk tidak putus-putusnya berdoa untuk kehadiran sosok pemimpin mulia. Karena meski doa-doa itu tidak dikabulkan hari ini, boleh jadi Allah Ta'ala sengaja menyimpan terkabulnya doa itu untuk anak cucu kita di masa datang. Insya Allah